Selamat datang semuanya di Warung Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan kembali berhadapan dengan sosok misterius penjaga jiwa Gua Void. Lalu Xiao Yan merasa bingung dengan apa lagi yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan telah menunjukkan keteguhan kekuatan serta tekadnya tetapi masih belum mendapatkan persetujuan. Xiao Yan berdiri terpaku, matanya tajam menatap sosok pria berjubah putih di hadapannya. Xiao Yan masih berusaha memahami sejauh mana kekuatan yang telah dicapai makhluk itu. Kekuatan asal yang begitu besar dan murni bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang keabadian langkah ketiga. Jelas ada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang belum pernah Xiao Yan ketahui sebelumnya. Ternyata di atas alam kekosongan masih ada tingkatan lain. Alam itu disebut dengan Wu Wang. Ini adalah sebuah eksistensi yang lebih tinggi dari semua yang dirinya pahami selama ini. Nama itu terasa asing di telinga Xiao Yan namun memberikan sensasi dingin yang menyusup hingga ke tulang. Xiao Yan hanya bisa mendesis pelan saat membayangkan betapa kuatnya seorang yang telah mencapai alam Wu Wang. Tidak heran kekuatan pria berjubah putih itu begitu luar biasa meskipun hanya mengandalkan jiwa Gua Void. Namun satu pertanyaan besar mengusik benak Xiao Yan. Dengan kekuatan sebesar itu, tingkat ketiga keabadian dewa dan kekuatan jiwa alam tidak terbatas, bagaimana mungkin bisa sosok sekuat itu mengalami kejatuhan? Bukankah seharusnya dirinya telah mencapai puncak keabadian dan terlepas dari kefanaan? Jawaban ini mengarah pada masa lalu yang kelam, yakni perang besar yang meletus di Sensi. Dalam konflik itu banyak makhluk kuat pada akhirnya gugur. Tidak ada yang benar-benar abadi kecuali mereka yang telah mencapai status dewa sejati. Kenyataan itu menjadi pengingat pahit bahwa sekuat apapun seseorang, dirinya tetap tidak berdaya di hadapan kehendak alam semesta. Tubuh dan hati pria berjubah putih itu telah lama sirna. Hidup yang dirinya jalani dipenuhi dengan penyesalan, namun semua itu tidak lagi berarti. Waktu telah menghapus jejaknya dan puluhan ribu tahun telah berlalu. Bahkan penyesalan pun pada saat ini lenyap ditelan waktu. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki atau dipenuhi. Namun satu hal yang menjadi penghubung antara masa lalu dan sekarang adalah Xiao Yan memiliki jiwa bawahan dari jiwa Gua Void. Koneksi itu nyata dan benar-benar tidak lagi bisa terbantahkan. Pria berjubah putih itu mempertanyakan kemampuannya untuk terus menyerap kekuatan asli yang begitu besar. Xiao Yan mengangguk pelan sebelum akhirnya Xiao Yan mengangkat tangannya. Jiwa Gua Void muncul di telapak tangan Xiao Yan seperti makhluk kecil yang manja, enggan berpisah namun tetap menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Pria itu pun segera menatap dengan tatapan mata yang penuh kenangan. Dirinya tahu bahwa waktu mereka telah habis. Jiwa yang telah menemaninya melewati begitu banyak pertempuran kini harus berpindah tangan. Dirinya menatap sahabat lamanya, makhluk yang telah lama bersamanya selama entah beberapa ribu tahun. Ikatan emosional itu dalam dan tidak tergantikan. Namun waktu tidak dapat benar-benar ditolak. Dengan hati yang berat dirinya mengangkat tangannya dan mendorong jiwa Gua Void ke arah Xiao Yan. Di balik semua itu bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Sensi akan menghadapi pertempuran besar lainnya dan jiwa Gua Void akan sangat dibutuhkan. Namun wajah Xiao Yan tetap datar dan hatinya dipenuhi kegelisahan. Kekuatan jiwanya menyapu area yang berada di sekitar Xiao Yan. Tidak ada siapapun di sana, hanya ada 4 raja roh dan seorang manusia langkah keempat keabadian dewa. Namun meskipun begitu, rasa bahaya ini tampaknya tidak datang dari mereka. Krisis sejati berasal dari laut pasir berbintang. Ancaman yang belum tampak itu semakin mendekati Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar bingung. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan mengangkat tangannya dan memanggil bendera penekan jiwa. Xiao Yan pada saat ini berharap untuk bisa memanggil kembali Ye Tian, namun tidak ada respon dari Ye Tian. Bendera itu pun melayang dan seketika mencari sumber asal tempat Ye Tian. Di tengah kesunyian itu akhirnya suara Ye Tian seketika terdengar. Dirinya kembali namun nadanya menunjukkan ketidaksenangan.
Xiao Yan tahu bahwa ini bukan waktu untuk penundaan. Sementara itu pria berjubah putih bertanya dalam diam ketika menyadari ketegangan yang ada di udara. Xiao Yan lanjut membalas dengan isyarat bahwa mereka akan segera menghadapi pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan jiwa pria itu telah terkuras, namun sebelum benar-benar lenyap dirinya memutuskan untuk memberikan sisa kekuatannya kepada Xiao Yan. Ini merupakan sebuah warisan terakhir dari sosok tersebut. Dengan gerakan tangan yang pelan namun penuh kekuatan, kehampaan di sekitar mereka mulai retak seperti kaca. Retakan itu kemudian terkumpul di telapak tangannya membentuk pedang panjang berwarna hitam legam. Ini adalah pedang Dewa Pembelah Langit yang merupakan sebuah artefak suci dengan bilah yang terbuat dari kehampaan dan menyimpan kekuatan untuk memotong sebanyak 3 kali. Kekuatan ini merupakan sebuah kekuatan mutlak yang menentang hukum alam. Senjata ini adalah sebuah pedang yang mengandung kekuatan kampan itu sendiri. Akhirnya warisan telah berpindah tangan dan perang akan segera dimulai. Xiao Yan mengulurkan tangannya menggenggam ruang hampa. Di sanalah pedang itu tersembunyi, tidak tampak oleh mata biasa namun kehadirannya masih bisa dirasakan. Tanpa ragu Xiao Yan lanjut meraih kekuatan yang terpendam di dalamnya. Waktu kian menipis dalam keheningan yang menyesakkan. Xiao Yan menyerap kekuatan dari jiwa gua void ke dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah keputusan yang gila, tetapi Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain. Dampaknya juga langsung terasa di tubuh Xiao Yan. Ledakan kekuatan jiwa menyambar seperti badai petir mengguncang keberadaannya. Rasa sakit yang mengguncang jiwa bukan hanya fisik melainkan seperti seluruh luka dan duka selama hidupnya terkoyak sekaligus. Namun dari balik penderitaan itu kesadaran Xiao seketika meluap. Matanya terbuka lebar dengan cahaya baru dan Xiao Yan tidak lagi terbatas oleh rasa sakit. Justru kini Xiao Yan mampu menyalurkan kekuatan yang baru ditemukan olehnya. Dengan kekuatan jiwa yang dipenuhi oleh energi dari jiwa gua void, Xiao Yan mulai menjalankan rencana yang paling nekat di dalam hidupnya. Akhirnya setelah semuanya selesai, Xiao Yan kembali ke ruang sebelumnya dan Xiao Yan melihat 4 sosok yang berdiri bersama dengan satu sosok manusia kuat di langkah keempat kebadian dewa. Xiao Yan membidik mereka semua sekaligus. Xiao Yan berniat mengambil alih tubuh kelimanya dalam satu waktu. Di bawah kondisi normal hal itu sepenuhnya tampak mustahil, namun kekuatan jiwa gua void yang kini dimiliki Xiao Yan membuat segalanya menjadi mungkin. Kekuatan jiwa yang tidak berujung menyelimuti mereka seperti gelombang pada yang tidak tertahankan. Di antara Raja Roh itu, Fu Xing berdiri sebagai yang terkuat di tingkat ketiga dengan 3 sumber. 3 orang lainnya berada setingkat lebih rendah jika dibandingkan dengan Fu Xing. Kesempatan untuk menguasai mereka sangatlah kecil, namun kekuatan yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan mulai mengguncang dunia di sekitarnya. Ekspresi kelima orang itu pun berubah drastis dan orang yang merupakan langkah keempat keabadian dewa bahkan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi meskipun begitu pergerakannya tidak cukup cepat. Teratai api milik Xiao Yan telah menunggu dan 32 kelopak dari teratai api putih meluncur keluar dan meledak di depan sasarannya. Tubuh para lawan Xiao Yan sempat terhenti tertahan oleh kekuatan tersebut. Tetapi mengendalikan 5 tubuh sekaligus tetap menjadi tugas yang nyaris mustahil bagi Xiao Yan. Namun dengan dorongan dari kekuatan jiwa gua void yang terus meningkat, kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak drastis. Tekanan spiritual yang mengalir dari dalam diri Xiao Yan mendorongnya mencapai kejernihan pikiran yang belum pernah dirinya capai sebelumnya. Segala sesuatunya di hadapannya tampak transparan seolah dunia telah membuka seluruh rahasianya di hadapan Xiao Yan. Jiwa itu hendak meledak dan meluas menelan kehampaan yang berada di sekitar. Kesadarannya melesat ke segala arah menelusuri ruang demi ruang hingga akhirnya menjangkau laut pasir bintang yang luas. Di sana Xiao Yan menemukan jejak Feng Xichan dan yang lainnya yang masih terperangkap dalam pusaran energi. Tetapi bukan mereka yang pada saat ini tampak menjadi ancaman utama. Di tengah pencariannya Xiao Yan merasakan kehadiran yang jauh lebih kuat.
Xiao Yan mengikuti jejak kekuatan itu dan di kejauhan Xiao Yan melihat mereka. Xiao Yan melihat adanya naga-naga es hitam raksasa yang melayang mengitari langit. Di atas kepala naga terbesar dua sosok berdiri dengan angkuh seperti dewa-dewa yang tidak tersentuh. Begitu kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu ke arah mereka, kedua sosok itu tersadar. Energi yang terpancar dari mereka seketika memukul balik kekuatan Xiao Yan. Sebuah nyeri tajam menghantam pikirannya, tetapi Xiao Yan tidak mundur. Justru Xiao Yan kembali meluncurkan gelombang kekuatan jiwa dengan lebih dahsyat. Xiao Yan menerobos segala batas untuk menantang para dewa ini. Salah satu di antara mereka, seorang pria dengan rambut seperti sutra es, mengangkat tangannya. Sebuah gerakan ringan namun penuh kehendak untuk membekukan dan menghancurkan kekuatan Xiao Yan melonjak. Dalam sekejap gelombang jiwa yang dikirimkan oleh Xiao Yan hancur berkeping-keping. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam mencoba menstabilkan kembali kekuatannya. Wujud kekuatan yang baru saja Xiao Yan hadapi benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Xiao Yan menyadari bahwa kedua sosok tersebut adalah dua keabadian dewa langkah kelima. Kekuatan mereka setara dengan Suqian Taiyi. Namun tekanan yang mereka pancarkan terasa jauh lebih mencekam. Selain itu mereka juga bukanlah satu-satunya ancaman bagi Xiao Yan. Kekuatan spiritual Xiao Yan kembali menyebar ke lautan pasir bintang. Di balik pusaran energi, Xiao Yan menemukan aura lain yang bahkan lebih menyeramkan. Sosok itu memiliki rambut putih panjang menjuntai seperti tanaman merambat yang mati. Di pinggirannya melilit rantai berduri dihiasi mawar merah darah. Setiap langkahnya membuat jamur berwarna cerah tumbuh dari tanah dan kelompok bunga layu berterbangan di sekelilingnya seperti bayangan kematian. Tiga sosok benar-benar muncul dan ketiganya berada di langkah kelima. Xiao Yan saat ini benar-benar yakin bahwa mereka juga bukan berasal dari Sensi. Mereka datang dari dunia luar, dari tempat yang jauh lebih gelap dan kuat. Kini mereka telah menginjakkan kakinya di wilayah Sensi. Sejak awal tidak pernah ada rasa penindasan atau ancaman dari Suqian Taiyi terhadap Xiao Yan. Hal itu terjadi karena Suqian Taiyi sama sekali tidak memiliki niat membunuh Xiao Yan, bahkan tidak pernah berniat untuk melawan Xiao Yan. Namun ketiga sosok baru yang muncul ini benar-benar berbeda. Meski dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, mereka datang dengan satu tujuan yang amat jelas, yakni menghabisi Xiao Yan. Inilah sebabnya Xiao Yan merasakan krisis yang belum pernah Xiao Yan alami sebelumnya. Ketiga orang itu asing bagi Xiao Yan tanpa latar belakang atau alasan yang diketahuinya, namun mereka mengincarnya dengan niat membunuh yang nyata. Krisis itu menyelimuti Xiao Yan seperti kabut hitam yang menyesakkan. Di dalam kondisi genting ini, jiwa Gua Void pada akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan. Meskipun dirinya telah memiliki pemilik baru dari jiwa Gua Void, dirinya memutuskan untuk menghalangi langkah para pembunuh itu, bukan karena kewajiban melainkan karena bentuk penghormatan terakhir kepada pemilik sebelumnya. Jiwa Xiao Yan pun melonjak, kekuatan spiritualnya seketika meningkat dengan ganas. Kekuatan jiwanya terus-menerus memurnikan energi obat, mendorong dirinya semakin dekat dengan alam void. Terobosan ini belum tercapai, namun kini jaraknya hanya tinggal setipis benang. Situasi genting ini menjadi kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Dengan kekuatan yang melonjak, Xiao Yan mulai mengambil alih tubuh empat raja roh dan satu pria misterius. Namun laut pasir bintang telah ditutup sepenuhnya pada saat ini. Tidak ada jalan masuk ataupun keluar. Fusing dan para pengikutnya mencoba menerobos mendekat ke arah Xiao Yan, tetapi ruang di sekelilingnya kacau. Mereka bisa melihat sosok Xiao Yan dengan jelas namun tidak bisa menjangkaunya. Seolah-olah ruang itu sendiri menolak keberadaan mereka. Kegagalan itu pun seketika membuat mereka marah, bahkan hampir gila. Mereka meraung frustasi, namun mereka pada saat ini sama sekali tidak berdaya. Akhirnya mereka hanya bisa duduk bersila menenangkan diri dan mencoba bertahan dari kemampuan mengerikan Xiao Yan yang hendak mengambil alih tubuh mereka satu persatu.
Masing-masing dari kelima orang itu adalah orang yang sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari tubuh asli milik Xiao Yan. Dengan begitu maka hal ini bukanlah perkara yang mudah untuk merasuki mereka, apalagi semuanya sekaligus. Dalam waktu singkat Xiao Yan menyadari bahwa ini benar-benar terlalu gegabah. Kekuatan Xiao Yan tidak cukup untuk menanggung agresi sebesar itu. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menyerah. Dalam satu dorongan pikirannya dirinya melepaskan segel atas sosok yang telah lama terkurung di dalam 9 peti mati. Sosok ini adalah Yongdong. Meskipun telah disegel begitu lama, Yongdong tidak menunjukkan dendam atau amarah. Dirinya telah menghabiskan waktu ratusan tahun dalam pengasingan dan tampak tenggelam sepenuhnya dalam latihannya sendiri. Tanpa membuang-buang waktu, Xiao Yan pada akhirnya segera meminta bantuan. Tanpa keraguan Yongdong segera menyalurkan kekuatan kepemilikan kepada Xiao Yan. Kekuatan itu menyatu perlahan dan Xiao Yan bisa merasakannya dengan jelas. Beberapa spekulasi dalam benak Xiao Yan mulai terbukti. Ketika kekuatan Yongdong memasuki tubuhnya, kelima orang yang hendak dilawannya langsung mengerang. Darah mengalir dari sudut bibir mereka. Pikiran mereka diguncang oleh kekuatan luar biasa yang mendadak menyusup ke dalam kesadaran mereka. Xiao Yan terus memperluas pengaruh kekuatannya, memperkuat cengkeraman jiwa yang hendak Xiao Yan tanamkan. Di saat yang sama Xiao Yan menjaga kestabilan pikiran dan terus melatih pagoda pemurnian. Xiao Yan juga mempercepat proses penyatuan jiwa Gua Void ke dalam tubuhnya. Sementara itu dua klon kuat lainnya, yakni klon Dewa Asli dan klon Jangkrik Emas, memisahkan diri dari tubuh utama. Klon Dewa Asli segera mengeluarkan damai menciptakan segel di ruang itu. Dalam kehampaan yang terbentang luas hanya cahaya biru yang menyapu dengan liar. Segel-segel terus tercipta menutupi kehampaan dengan formasi-formasi kuat yang sangat kompleks. Namun saat melihat sekeliling, Xiao Yan tahu bahwa semua ini masih belum cukup. Meskipun seluruh area tampak tertutup oleh segel dan formasi nalurinya berkata bahwa perlindungan ini belum sepenuhnya memadai, Xiao Yan menggelengkan kepalanya secara perlahan. Usahanya belum selesai dan Xiao Yan harus mendorong segelnya sendiri menjadi semakin kuat. Hari itu Xiao Yan berjuang dengan segala kekuatan yang Xiao Yan miliki. Sudah lama Xiao Yan tidak merasakan gairah pertempuran sebesar ini. Xiao Yan tidak berniat berhenti sebelum semua taruhan yang telah dirinya letakkan terbukti layak. Mereka telah memasang jutaan segel membentuk barikade energi yang begitu padat dan kuat hingga bahkan seorang keabadian dewa langkah ke-6 akan merasa gentar dan ketakutan hanya dengan melihatnya. Gou Yan yang juga dipanggil pada saat ini segera melesat di kehampaan dan matanya memancarkan cahaya biru yang menembus kehampaan. Dirinya menciptakan ilusi pegunungan hijau bertingkat-tingkat seolah-olah dunia itu sendiri terlipat dalam dimensi yang tidak terlihat. Di tengah ancaman dan tekanan yang begitu besar, Gou Yan pada saat ini masih tetap berusaha bertahan. Dirinya tidak pernah gagal dalam situasi genting. Kali ini dirinya juga berusaha semaksimal mungkin mengatur segel-segel yang ada. Jutaan segel tersebut merupakan serangan balasan pertama yang telah dirinya siapkan. Kekuatan ini akan mampu mengejutkan bahkan musuh terkuat sekalipun. Gou Yan tahu bahwa kekuatan sejati hanya dapat diperoleh dengan menghadapi pertempuran yang mustahil untuk dimenangkan. Di dalam kehampaan tampak tiga sosok yang salah satunya adalah Xiao Yan yang duduk bersila. Xiao Yan masih sepenuhnya fokus pada proses penyerapan energi dari jiwa Gua Void. Di sampingnya berdiri dua klon, yakni klon Dewa Asli dan klon Jangkrik Emas. Kekuatan klon Dewa Asli belum sepenuhnya dilepaskan oleh Xiao Yan. Ukuran tubuhnya yang mencapai 100.000 kaki belum menjadi batas akhir. Kekuatannya bahkan bisa melebihi itu, dan ini adalah kartu truk kedua yang disiapkan oleh Xiao Yan. Dengan menambahkan klon Jangkrik Emas yang telah mencapai tingkat ke-6, kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk melukai musuh. Meskipun tidak bisa membunuh seorang musuh tingkat ke-5, setidaknya Xiao Yan akan bisa menahan mereka dan menyebabkan luka yang cukup serius.
Meskipun Xiao Yan belum pernah benar-benar menghabisi seorang langkah keempat dan apalagi melawan langsung prajurit langkah kelima, Xiao Yan tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai hatinya. Langkah keempat adalah ranah transenden sedangkan langkah kelima adalah ranah jantung kaisar. Makhluk-makhluk yang bagaikan monster purba dalam 9 alam ini benar-benar begitu menakutkan. Membunuh mereka dapat dikatakan hampir suatu hal yang mustahil, namun kali ini Xiao Yan telah mengambil keputusan dan Xiao Yan tidak akan melarikan diri. Sebuah batu giok meluncur keluar dari cincin penyimpanan Xiao Yan dan ini adalah benda legendaris yang dikenal sebagai tubuh tiran langit 10.000 bintang. Batu itu memiliki kemampuan untuk menyerap kerusakan dan mengubahnya menjadi kekuatan serangan balik. Ini mirip dengan teknik lengan pelak dewa milik Yang Mulia, namun ini adalah warisan dari klan dewa asli dan lebih sesuai untuk digunakan oleh tubuh dewa sejati. Tidak lama kemudian sebuah tombak yang telah patah melayang keluar dari cincin penyimpanan Xiao Yan. Klon dewa asli mengangkat tangannya menggenggam senjata itu di telapak tangannya. Meskipun tombak itu telah rusak, dirinya tetap memancarkan gelombang kekuatan yang luar biasa. Begitu tombak itu dipegang, energi dan darah dalam tubuh dewa asli meledak secara dahsyat. Kekuatan itu melebihi batas dewa asli dari alam leluhur dan nyaris mencapai tingkat alam suci. Bukan karena klon tersebut menembus batas kekuatannya, melainkan karena tombak patah itu mentransfer energi yang begitu besar ke dalam tubuhnya. Sayangnya klon itu gagal mencapai alam kuno. Jika saja berhasil dengan tubuh dewa asli yang dirinya miliki, dirinya akan mampu menghadapi ketiga prajurit tingkat kelima itu dengan lebih percaya diri. Meskipun begitu, kekuatan dari tombak pemecah bintang telah membuka kemungkinan besar baginya. Senjata itu menyimpan kekuatan dari pemilik sebelumnya. Darah dan energi yang tertinggal masih dapat dirasakan, menunjukkan bahwa pemilik lamanya kemungkinan adalah dewa asli tingkat tinggi yang belum diketahui. Xiao Yan menyadari bahwa dirinya masih memiliki satu senjata lagi. Senjata ini adalah dadu malapetaka. Ini adalah sebuah harta karun yang tidak akan Xiao Yan gunakan kecuali dalam keadaan paling kritis karena harta karun yang tidak dapat diprediksi dan beresiko tinggi. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini membuka matanya. 2 bintang bersinar di dalam sorot matanya. Salah satu dari bintang itu telah menunjukkan kemampuannya, yakni teknik simbiosis. Ini adalah sebuah teknik yang memungkinkan dirinya membangun koneksi dengan makhluk hidup di sekitarnya dan menyerap darah dan energi mereka sebagai kekuatan tambahan. Namun pada saat ini masih ada satu bintang lagi yang belum terungkap kemampuannya. Tekad yang menggelegak memenuhi tubuh dari klon dewa asli. Dirinya ingin mengetahui apa kekuatan yang tersembunyi dalam bintang kedua itu. Dengan mata yang membuka dan menutup perlahan, Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk menggerakkan klon dewa asli. Xiao Yan bersiap untuk mengungkap potensi terakhir dari kekuatan yang telah lama tertidur dalam dirinya. Xiao Yan telah mencoba berbagai cara, namun kekuatan tersembunyi dari bintang lain di dalam dirinya masih belum sepenuhnya terungkap. Xiao Yan tidak membiarkan waktu terbuang dengan percuma pada saat ini. Dalam keheningan dan kesendiriannya, Xiao Yan terus menggali potensi terdalam yang dimilikinya. Xiao Yan mencari cara apapun yang bisa membantunya bertahan melawan 3 master langkah kelima yang akan segera datang. Meskipun dirinya masih menyimpan satu kartu truf yakni Ye Beijing, itu bukanlah merupakan sandaran mutlak. Bagi Xiao Yan, wanita itu adalah sekutu yang kuat, tetapi tetap saja bukan seorang yang bisa dipertaruhkan nyawanya kepada Xiao Yan. Hidup dan matinya adalah urusannya sendiri, bukan beban yang akan dirinya serahkan kepada siapapun. Ini adalah bencana pribadi Xiao Yan dan Xiao Yan tidak akan pernah menggantungkan harapannya pada orang lain. Bahkan dalam keadaan genting, Xiao Yan tetap enggan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Benda ini adalah warisan darah dari leluhur dunia yang luas, simbol garis keturunan yang harus dijaga, bukan sekedar alat untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.
Bersamaan dengan hal tersebut pandangan Xiao Yan pada saat ini menyapu sekeliling dan Xiao Yan menyadari sesuatu yang luar biasa. Di bawah sorotan cahaya biru yang terpancar dari Gou Yan pada saat ini jutaan formasi segel terbentuk di sekitarnya. Presisi dan kekuatan dari segel ini juga begitu tinggi dan jumlahnya juga terus bertambah tanpa henti. Semua formasi yang pernah diingat dan dikuasainya tampak telah digunakan sepenuhnya. Tidak lagi penting soal kerumitan yang dibutuhkan saat ini hanyalah kuantitas. Semakin banyak semakin baik, namun kemudian dirinya mulai menyadari keteraturan dalam kekacauan tersebut. Seolah-olah segel-segel itu perlahan membentuk sebuah pola besar. Potensi dari formasi yang lebih masif pun mulai tergambar dalam benaknya. Di bawah pengawasan Gou Yan yang matanya menyapu area yang luas, formasi-formasi segel yang sebelumnya terisolasi mulai terhubung satu sama lain. Ratusan segel menyatu membentuk struktur raksasa yang menyelimuti kehambaan dengan kekuatan yang luar biasa besar. Formasi itu kini tersembunyi dalam kehampaan, tidak terdeteksi oleh mata biasa, seolah menanti saat yang tepat untuk dilepaskan. Pada saat itu juga aroma lembut menyusup ke arah Xiao Yan. Sosok Yu Beijing muncul di sisinya menatap dengan tenang dan penuh perhatian. Kehadirannya membawa jejak rasa aman meskipun Xiao Yan belum sepenuhnya memahami siapa Ye Beijing sebenarnya. Namun aura ketulusan yang terpancar dari tatapan wanita itu membuat Xiao Yan merasa sedikit lebih tenang. Tetapi Xiao Yan tetap memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Xiao Yan menolak bantuan Ye Beijing karena yakin bahwa selama wanita itu tidak ikut campur tangan, situasi akan masih dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan tahu seandainya Ye Beijing bergerak maka tiga master tingkat kelima itu bukanlah lawan yang berarti. Tetapi keyakinan ini bukan pada kekuatan luar melainkan pada kehendaknya sendiri untuk bertahan dan menang. Sementara itu Ye Beijing juga memahami bahwa ada bahaya yang mengintai. Dirinya tahu bahwa peluang kemenangan Xiao Yan sangatlah kecil. Ketiga musuh yang akan datang benar-benar bukanlah lawan biasa. Mereka adalah monster tua, para monster dari zaman yang telah lama lewat dengan kekuatan dan latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Meski tidak terlibat langsung, Ye Beijing tetap memberikan informasi penting kepada Xiao Yan. Dirinya tidak tahu siapa yang sebenarnya mengirim ketiga pembunuh itu. Ye Beijing menjelaskan ketiga sosok yang pada saat ini bergegas ke Xiao Yan. Di antaranya ada Bing Leidong, Yao Nantian dan Tian Luolan. Ketiganya adalah penguasa atas diri mereka sendiri dan mereka tidak tunduk pada siapapun. Jika mereka datang bersamaan, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Xiao Yan telah menarik terlalu banyak perhatian atau mungkin juga Xiao Yan memiliki terlalu banyak musuh di luar sana. Xiao Yan merenung sejenak, mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Jika memang benar ada seseorang yang cukup kuat untuk mengumpulkan tiga makhluk itu dalam satu misi, maka musuh Xiao Yan ini pasti bukan orang sembarangan. Namun dalam pikirannya hanya satu nama yang muncul dengan kebencian yang cukup dalam untuk melakukannya, yakni Su Zhu, sang duta susu.